Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya nabi. Nabi itu adalah orang yang intim, orang yang akrab, orang yang dekat dengan pencipta langit dan bumi. Itu nabi. Baik itu di Yahudi maupun di Islam. Nah, tidak semua manusia itu adalah nabi. Maka setiap kaum, setiap umat ada satu penghulu. Penghulu ini yang menerima kalam Allah, dan kalam Allah ini kemudian untuk dipahamkan kepada kaumnya, maka yang menjadi pengutusan itu harus menjabarkan kalimat-kalimat Tuhan kepada manusia biasa. Makanya Al-Quran mengatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr. Wahai Muhammad, kami utus dengan beberapa rasul utusan membawa keterangan-keterangan berupa mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi tugas beliau adalah menjelaskan, menguraikan kandungan Al-Quran. Itulah hadits. Makanya kenapa? Karena Nabi Muhammad kan dia adalah teladan. Seharusnya dia ada tertulis di dalam Al-Quran itu sendiri. Tetapi ini tidak. Tertulis apa? Ada. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Gini loh. Dia kan teladan. Seharusnya dia meneladani dan ikuti contoh. Dia harus meneladani bahwa dia disunat, bahwa tertulis sunat tidak ada di dalam Al-Quran tentang Muhammad. Di dalam Al-Quran diterangkan, dengarkan. Di dalam Al-Quran diterangkan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, serukan kepada mereka untuk mengikuti dirimu, ikutilah aku. Kan gitu. Wa yaghfir lakum, dan Tuhan akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi perintahnya itu sangat jelas. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan bahwa kesucian, kekudusan itu salah satunya adalah bersunat. Itu perintah beliau. Maka ketika diperintahkan bersunat, ya kami bersunat. Kan ada perintah beliau. Saya tambahin sedikit, saya tambahin sedikit, Bang. Jadi gini, Bang. Kenapa di dalam Al-Quran ini tidak ada perintah sunat? Karena Al-Quran ini turun kepada bangsa Arab melalui Rasulullah SAW, dan bangsa Arab ini bangsa yang bersunat. Tidak mungkin bangsa yang sudah bersunat harus disunat lagi. Itu namanya mengajari ikan berenang. Itu satu. Nah, kalau menurut Anda di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan Nabi itu disunat, lalu Nabi Muhammad tidak bisa jadi teladan karena tidak disunat dalam persepsi Anda, berarti Musa juga tidak bisa jadi teladan karena tidak ada di dalam kitab Musa diterangkan Musa disunat. Bisa Anda tunjukkan Musa disunat? Iya, ini yang maksud saya Nabi saya tanya, Muhammad yang kalian teladani, seharusnya dia seperti itu gitu loh, mencontohkan gitu loh. Musa disunat enggak, Bang? Memang tidak tertulis di situ, dia di tanah Mesir. Nah, tidak tertulis bukan berarti tidak disunat. Kan begitu. Tadi sudah saya katakan Al-Quran turun kepada bangsa yang bersunat. Ketika Abu Sofyan menghadap Raja Najasyi, ketika peristiwa hijrah yang pertama, hijrah itu 2 kali, yang pertama ke Habasyah, ya. Abu Sofyan yang ketika itu masih kafir, karena Abu Sofyan itu nanti masuk Islam setelah penaklukan Mekah. Ditanya Abu Sofyan oleh Raja Najasyi, apakah Muhammad bersunat? Dijawab oleh Abu Sofyan yang ketika itu masih kafir, sesungguhnya kami adalah bangsa yang bersunat. Ini menunjukkan bangsa Arab ini bangsa bersunat. Bagaimana mungkin Al-Quran turun memerintahkan bangsa yang sudah disunat, disuruh sunat lagi? Habis nanti barangnya itu, Bang. Kalau diperintah sunat lagi, Bang. Lanjut lagi juga. Makanya para sahabat itu ketika mereka memeluk Islam tidak ada yang disunat, karena mereka memang adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka semua secara turun-temurun bersunat. Kalau memang Allah kita sama, Allah Ibrahim, Tuhan kita nggak sama, Bung. Tuhan kalian itu Yesus, manusia. Iya. Beda ya?
Beda Tuhan berarti kalian tak. Berarti kalian Yang percaya mencipta, dengar, Allahnya yang Abraham, Ishak, dan menciptakan Yakub. kita itu sama. Tapi Tuhan Anda berbeda. Yang Anda sembah itu Yesus, anak manusia. Jangan sama-samakan. Berarti kalian nggak percaya ya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang disembah Abraham dan Ishak dan Yakub gitu. Kami percaya, tapi itu bukan Yesus. Tuhan kalian kan Yesus. Katanya Tuhan kalian satu. Oke. Kalau percaya, Jangan jadikan 3, serakah kali itu bang. Satu aja, anak Maria. iya. Kalau percaya, tuh. kalian bisa bersumpah nggak dalam nama Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub? Yahweh. Kita beragama itu, Bung. Bisa Kita ada nggak? kaidah. Kita ada ketetapan, Iya. kita ada hukum-hukum. Ada Berarti syariat, Bung. kaidah diubah dong. Tidak enggak. teladan Bukan, Abraham, Ishak bukan. dan Yakub dong. Bukan, syariat kita yang berbeda. Kami bisa Iya. bersumpah tidak ada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami Bisa. bersumpah itu. Bisa. Bisa. Kenapa Bisa. tidak? Tapi kalau bersumpah atas nama Tuhan kalian yang Yesus itu, oh nggak mungkin. Kami nggak mau. Bisa. Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu manusia ciptaan. Bersumpah Gitu, nama Yahweh, Elohim, bisa. Loh, kalau Anda bisa menunjukkan kitabnya Nabi Bisa, Musa alaihissalam bahwa Tuhan datang kepada Bisa. Nabi Musa dengan menyebut dirinya dengan sebutan Yahweh, bisa. Tapi Anda bisa tunjukkan kitabnya Nabi Musa. Aduh, Bang Sumai. Gantian dong Bang Yos. Oke, lanjut. Masalahnya Yang kitab lain. suci saya mengatakan begini, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau menyembunyikan kebenaran? Maksudnya mana kitab yang datang kepada Nabi Musa? Tunjukkan kepada kami. Ada yang bisa menunjukkan? Tidak ada. Oleh karena itulah kemudian kami tidak mau terjebak dengan terjemahan-terjemahan yang kalian punya. Di situ ada Yahweh, di situ ada Yotefafe. Ya, memang seperti itu Tuhan datang kepada Musa menyatakan dirinya. Kan kita tidak ada kepastian. Artinya Alkitab kami itu sempurna, bisa menerangkan dirinya sendiri. Oh, nggak bisa sempurna gimana? Beda dengan Bagaimana dikatakan sempurna sedangkan yang original baru teksnya datang, terus tidak ada? ngaku-ngaku gitu Bang Suma. Aduh. Mana original teks kitab Nggak Anda? mau. Coba. Terus nggak mau bersumpah atas nama Yahweh, Tuhan Iya. Abraham, Ishak Iya, dan karena Yakub. kami tidak percaya kitab Anda itu Berarti firman Tuhan. bohong. Kami tidak percaya kitab Anda itu firman Tuhan. Kami percaya. Terus nggak Bagaimana ngikutin 10 bagaimana perintah Anda bisa Allah. memaksakan kami sementara Melanggar. kitab Anda itu adalah karangan lai? Bagaimana Terus Anda bisa melanggar. memaksakan kami? Atau gini, Makanan juga coba Anda melanggar buktikan gitu. bahwa kitab Musa itu ditulis oleh Musa. Anda bisa buktikan enggak? Waduh, pertanyaan anak Ayo, kecil gimana? ini. Nah, Kalau pertanyaan Anda bisa kecil. membuktikan bahwa Karena kitab selama yang ini ada Anda pada terjebak. itu kitabnya Anda berada- Musa. Kami tidak Kita terjebak siap. orang Kristen. Orang Kristen Loh, itu percaya. kalau Anda tidak terjebak, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa terjemahan Anda itu sudah benar? Udah tadi Bang Suma bersumpah atas nama Yahweh sama Loh, Elohim. bagaimana Allahnya bangsa mungkin kemudian Israel. saya bersumpah dengan nama Tuhan yang tidak diperkenalkan kepada agama saya? Yahweh itu siapa? Katanya- Setahu saya Yahweh itu Tuhan adalah yang dewa sama. Mesir. Wah, ada aja. Izin bertanya boleh? Oke, silakan. Ya, silakan. Jangan kau sudah terjebak di dalam kesalahan, kau mau aja kita mau terjebak di situ ya kan? Ya, silakan. Coba. Loh, kalau nggak terjebak mana original teks kitab Nabi Musa? Nggak ada. Ada nggak original teks kalian, manuskrip aslinya yang belum pernah direvisi? Ada nggak? Maksudnya Kalau apa kita nih? Mau main Maksudnya apa? manuskrip Yang asli. di pelepah-pelepah itu Bang. Ada nggak? Maksudnya apa? Maksudnya Gue bertanya. Maksudnya apa? Iya, ada nggak manuskrip aslinya Al-Quran gitu? Jangan kelari manuskrip dulu, jangan. Level terendah dulu yang Anda hadirkan di kitab saudara. Mana original teks kitabmu? Lari ke situ kan? Itu aja dulu. Jangan dulu ke manuskrip tertua. Jangan Original apa. teks kitabmu Jangan mana? sampai situlah, Kapan Bang orang Suma. Islam Nanti ini meyakini revisi bahwa kan? Al-Quran itu turun Kelabakan dalam sendiri kan, bentuk kelabakan tujuh. sendiri. nanti di situ kita Bentar ragu lagi loh, Cuma. bahwa Bang 7 Yosi, kali sejak direvisi. kapan orang Islam ini mempunyai pendapat atau mempunyai paham bahwa Al-Quran itu dalam bentuk teks? Manuskrip. Ya, dalam Kita bentuk teks kembali itu lagi kapan? lah, jangan sampai ke situ nanti. Loh, enggak, Anda dapat dari mana bahwa Al-Quran itu awalnya berbentuk teks? Ini Anda dapat dari mana?
Sekarang karena orang Islam tidak pernah meyakini bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu berbentuk teks. Udah kita bahas. Nah, wajar kalau kita bertanya, gini Bang, wajar kalau kita bertanya mana kitabnya. Karena menurut kitab Anda, perintah Musa itu ditulis dengan jari Allah itu sendiri. Mana loh batu itu? Nggak ada. Nah, itu wajar kalau kita tanya mana loh batu itu. Karena diceritakan di dalam kitab Anda bahwa ketika Musa naik ke gunung itu mendapat 2 loh batu. Nah, sementara kami umat Islam tidak pernah meyakini bahwa Al-Quran turun dalam bentuk teks. Jadi tapi salah kalau Anda enggak? bertanya mana manuskripnya Al-Quran. Salah pertanyaan Anda. Tapi Itu nggak dipahami dalam Islam. Bang Sugi percaya nggak 2 loh batu itu pernah ada? Loh batu itu pernah ada? Pernah? Nggak percaya? Tidak? Oh, karena nggak ada barangnya kok. Nggak ada barangnya. Nggak percaya yang nggak ada barangnya. Allah itu mana barangnya? kepada saya akan kepada percaya. yang cerita tentang Nabi Isa dalam Al-Quran. Barangnya dulu, barangnya Tunggu, dulu. aku tanya dulu. Tunjukkan. Berarti Bang Sugi itu kan hanya nggak percaya. cerita. Yang Nggak cerita percaya. di situ juga tidak diketahui siapa yang cerita di situ. Iya, percaya Siapa? tidak bahwa cerita Nabi Isa itu yang cerita tentang Musa itu yang pernah mendapatkan 2 loh batu itu, percaya tidak bahwa 2 loh batu itu pernah ada? Kalau konteksnya yang diceritakan di dalam Bible saya nggak Iya. percaya karena yang cerita tidak jelas. Enggak. Siapa Iya, yang dalam- cerita di situ? Aku tanya di dalam Al-Quran, percaya atau tidak? Tinggal Di jawab. Al-Quran, Ya. orang yang bercerita tentang 2 loh batu itu kitabmu kok larinya ke Iya, Quran, di gimana dalam sih? di dalam Al-Quran juga tertulis. Saya mau tanya sama Orang yang Bang di- Sugi, tunggu tanya, kamu percaya nggak? Nggak ada di Al-Quran dikatakan 2 loh batu. 10 perintah Allah ada? Ada. Ya udah. Nah iya, Berarti yang saya pernah tanyakan ada. kan bentuk 2 loh batu itu mana? Intinya 10 perintah Allah itu Yang ada. ditanya apa, jawabnya apa? Lanjut Iya, lagi, aku Pak. juga memang belum pernah lihat. Memang aku belum pernah lihat juga secara langsung, tapi pernah tertulis begitu, Bang Sugi. Oke, lanjut yang lain lah. Aku yang ini aja dulu. Siapa ini? Tony nih. Silakan Tony. Iya, silakan. Gantian yang lain. Tadi Bang Juma berkata bahwa Al-Quran itu sempurna. Ya Bang Juma ya? Iya, iya betul. Sempurna dalam aspek hukum ya. Kan udah diterangkan tadi sama Bang Juma itu. Jadi jangan lari dari konteks yang diterangkan Bang Juma. Ya. Tapi hadis sahihnya kok berkata sebaliknya ya Bang? Bahwa kata Muhammad, Hadis sahih berapa, Bang? Hadis sahih siapa? Nomor berapa? Silakan, Bang. ya, ada. Dia bilang gini, kelak akan ada seseorang yang namanya sepertiku, nama ayahnya seperti ayahku, yang akan membawa Al-Quran itu. Bukan yang dibuat bukan terjemahan dari yang dibawa sama orang Mesir. Itu bagaimana menurut Bang Juma? Apa yang Anda narasikan ini? Mana dasar Anda berbicara seperti itu? Islam itu nggak bisa kayak gitu. Islam itu harus jelas. Jelas dulu. Jadi ketika Anda Hadisnya. mana di kitab mana tertulis itu? Dia bilang, Iya, hadis berapa gitu loh. Iya, Biar enak kita. iya hadisnya kita cek. siapa? Nomor Hadis siapa? berapa? Bukhari, Muslim, Di kitab Nasai, mana? Ibnu Majah. Siapa, Bang? ya tunggu Bang ya, cari dulu ya. Ada. Ya, Iya. silakan Bisa cek tolong dulu. Biar enak, netizen juga bantu nyari. Bang. Ya. Ya, jadi kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan terkait yang tadi ya. Dalam surah Al-Araf ayat 144, 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila li kulli syai'. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka pertanyaan kemudian, khuzha biquwah. Itu jelas itu, berpegang teguhlah kepadanya. Nah, ini Musa bukan hanya diperintahkan berpegang teguh, bahkan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk kaumnya berpegang kepada aturan-aturan Torah itu. Itu jelas tuh.
Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa? Wa ma qadarullahu haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi ja'a bihi Musa nura wa huda linnas. Taj'alunaha qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Qulillah thumma zarhum fi haudihim yal'abun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan satu apapun kepada manusia. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu sebagai lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kau perlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kau ketahui. Ini terbukti hari ini. Kita tidak bisa menemukan lagi kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Silakan. Namanya Imam Mahdi, Bang. Apa itu, bro? Itu namanya Imam Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud. Kenapa dia? Dia berasal dari keluargaku, namanya sama denganku, nama ayahnya Abdullah pun sama dengan ayahku. Dialah yang kelak menurut hadis yang akan membawa Quran. Yang Quran yang sekarang itu katanya akan hancur. Bersatu katanya. Kalau sempurna, nggak ada di dunia ini sempurna, Bang. Sempurna dalam aspek apa dulu? Apakah Anda tidak melihat bagaimana umat Islam itu indahnya ketika mereka beribadah? Bagaimana mereka diatur dalam peribadatan, bagaimana mereka diatur dalam hukum-hukum ekonomi, politik, militer, ketatanegaraan. Apa yang kurang? Sedangkan Kristen, mohon maaf, sehebat apapun Kristen, sehebat apapun mereka dalam aspek ekonomi, politik dan seterusnya, tidak bisa menjadikan agama Kristen itu sebagai asas negara. Itu yang dimaksud kesempurnaan di Islam. Bisa dijadikan hukum Islam itu sebagai hukum bernegara, hukum bertetangga, hukum berkeluarga, hukum bermasyarakat. Bisa. Itu yang dikatakan kesempurnaan. Artinya segala aspek yang dibutuhkan kehidupan manusia itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud. Sedangkan kalau Anda berbicara tentang kitab saudara, misalnya kita berbicara mengenai hukum waris, apa yang diterangkan oleh kitab saudara? Pembagian antara wanita dengan pria itu seperti apa? Apakah ada dijelaskan? Tidak ada dijelaskan dalam kitab saudara. Berbicara mengenai hukum negara. Pembagian apa dulu, Bang Zuma? Pembagian apa ini? Harta warisan. Coba Anda jelaskan hukum pembagian harta waris terhadap di dalam kitab saudara. Ada enggak? Iya, harta warisan. Iya. Oh, memang tertulis ya harta warisan, terus dibagi-bagi gitu. Nah, ini dia yang saya katakan bahwa di kitab saudara itu ya dikatakan hukum kemudian sempurna di Islam itu bagian-bagian ini. Oke, kita kembali lagi ke kata Bang Zuma tadi, percaya 10 perintah Allah. Ya. Kita kembali lagi lah di situ. Kan belum selesai itu. Oke. 10 perintah Allah ini yang harus diimani, benar tidak? Diimani benar enggak? Kalau diimani Oke. Arti mengimani itu kita percaya sesuatu. Dan jika kita percaya sesuatu seperti perintah Tuhan, kita harus ikutin, benar nggak? Ya tidak semua. Ngapain kita mengikuti aturan? Dengarkan. Tidak semua. Waduh, dengarkan. Gimana ini? Tidak semua. Saya nggak bisa menjelaskan ya. Anda hanya bisa tertawa ya. Aduh. Nggak bisa saya menjelaskan ya. Perintah Allah. Anda hanya bisa bertanya. Habis itu saya nggak boleh menjelaskan gitu. Boleh, silakan. Ya udah saya jelaskan dulu. Tahan dulu. Hadis yang dibawakannya tadi itu adalah hadis Syiah, yang dimana Syiah ini memiliki 12 imam, yaitu salah satunya itu imam terakhir mereka itu, yaitu imam itu Mahdi tadi, yang dimana dikeyakin kita mengimani Imam Mahdi juga, tetapi berbeda konsep mengimani kita dengan orang Syiah. Jadi orang Syiah ini menganggap Al-Quran yang sekarang itu adanya hanya sepertiga, makanya mereka menunggu yang namanya Mushaf Fatimah.
Ya, jadi di Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak berlaku hadis Syiah. Ya, saya sering berhadapan dengan Syiah, makanya saya tahu hadis itu. Itu hadis Syiah, jadi kita tidak pakai Ahlussunnah wal Jamaah. Oke ya, jadi jangan bawa hadis Syiah kepada kita. Karena kita dengan Syiah itu berbeda. Saya bisa tunjukkan bukti kepada Anda bahwasanya Syiah itu bukan Islam. Tapi cuman orang-orang yang mengaku Islam. Oke, sekian, terima kasih. Lanjut Bang Juma. Oke, lanjut. Lanjut, Bang. Iya, baik. Jadi gini, maksudnya gini, Bung. Kami umat Islam itu nggak bisa nggak seperti agama Anda. Kitabnya orang, hukumnya orang Anda gunakan. Karena Anda tidak punya hukum. Karena sejatinya Kristen itu adalah di luar golongan kami, di luar dari golongan ajaran samawi, agama langit. Al-Quran menjelaskan di antaranya salah satunya bahwa 10 hukum, salah satunya tiada Tuhan selain Allah. Harus percaya bahwa Tuhan yang datang pada para nabi itu kami percaya sebagai Tuhan yang benar. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Torah, dan kami jadikan kepadanya petunjuk bagi Bani Israel dengan berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku, jangan ada ilah lain. Itu yang dimaksud. Jadi ilah kami, sembahan kami dengan sembahan Nabi Musa alaihissalam itu sama. Perintahnya, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan kamu mengambil pelindung selain aku. Itu jelas, Al-Quran menjelaskan itu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan saya pernah datang kepada Nabi Musa, mengajarkan Nabi Musa 10 perintah, 10 firman. Di antaranya, jangan ada sembahan lain selain daripada Tuhan kami. Nah, hukum itu datang bukan kepada kami umat Islam. Bukan. Hukum itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya. Kami tidak mau menggunakan itu paket Nabi Musa untuk kaumnya kepada kami. Tapi Tuhan yang sama datang juga menyatakan diri kepada kami, yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah. Oke, Tuhan semesta alam. Itu kan Tuhan kami. Bang Juma. Ya, itu bagian dari apa yang Anda bertanyakan. Ya. Jadi artinya tunggu Bang Zuma Tony, sama yang lain. Tony, nah tunggu Yosi, tunggu ya sebentar ya teman Oten ya, biar saya tambahkan ya perkataan Bang Juma. Jadi Islam turun ya, itu ya kita mengakui bahwasanya ada yang Allah utus itu Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah SAW. Kita mengimani itu bahwasanya pernah Allah utus Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Dan Allah pernah menurunkan kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi bahkan dalam hadis Rasulullah dengan tegas mengatakan, seandainya Musa sekarang ini hidup, maka syariat dia tidak akan berlaku. Syariat dia itu tidak akan bisa merubah keadaan yang sekarang, tidak. Buktinya apa? Setelah Nabi Musa masih banyak nabi-nabi lain yang diutus. Karena apa? Para nabi dan rasul terdahulu itu hanya dikirim kepada satu golongan, satu negeri. Seperti Nabi Isa dikirim kepada Bani Israel. Tetapi hanya satu nabi, yaitu nabi akhir zaman Rasulullah SAW, yang diutus untuk seluruh umat. Bahkan tidak akan pernah ada lagi yang namanya nabi setelah Rasulullah turun. Maka ini sempurna. Siapapun orang yang terakhir kali lahir, maka dia itu mengikuti syariat. Dan satu lagi saya tegaskan ya untuk Anda, bahkan kami meyakini Nabi Isa itu akan turun lagi ke muka bumi, tetapi dia turun bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, lanjut Bang Juma, insyaallah. Oke. Jadi kembali lagi ya, yang mengatakan mengimani tetapi tidak melakukannya, berarti itu namanya pembohong. Benar tidak? Mengimani, arti mengimani itu percaya. Dan percaya itu kita melakukan perintah Tuhan. Kan begitu, itu 10 perintah Allah loh. Kenapa kita hanya mengimani tapi tidak mau menurutinya atau tidak mau melakukannya? Berarti artinya pembohong, kan begitu? Oke, saya tanggapi. Bukan pembohong.
Kalau ada hukum Iya. yang dengarkan, kalau ada hukum diperintahkan untuk ditegakkan oleh Bani Israel, tapi dia bukan Bani Israel, ada dua hal. Yang pertama, mereka adalah serigala nyamar domba. Yang kedua, dia gila karena perintahnya untuk Bani Israel. Dia bukan Bani Israel, dia yang kepedean. Kami umat Islam itu percaya hukum Tuhan itu datang kepada Bani Israel, termaktub di dalam Torah, Zabur dan Injil. Kami beriman kepada kitab itu, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, memberikan aturan ketetapan hukum-hukum kepada Bani Israel yang tersimpul dalam kitab-kitab mereka. Kami beriman, kami percaya. Tetapi hukum-hukum itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Yang lucu, Jadi gini, sudah tahu jangan itu bawa-bawa hanya Bani untuk Bani Israel, Israel, Bang Zuma. tapi dia bukan Bani Israel, tetapi mengaku sebagai Bani Israel. Itu nyamar. Bang Zuma, Inilah yang kita bahas gini. tadi. Kristen ini dari jangan mana lari gitu. ke sana, jangan lari ke sana. Kita mau bahas tentang 10 perintah Allah ini yang Ya, 10 dikatakan perintah itu untuk Bani Israel. Umat Islam mengimani tetapi tidak melakukan dan tidak menjalankan itu. Itu artinya Anda- kan berbohong. Hei, gini Anda biar lucu. saya kasih. Kamu itu sakit. Kok lucu sih? Kok Izin itu- Bang Juma. Saya Sabar, kasih sabar. Bang Juma. Sabar. Saya tanya kepada saudara. Dengarkan saya. 10 hukum itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Bani Israel? Nah, Artinya kami mengikuti Kok artinya itu. penipu? Karena kami Israel. percaya Tuhan Anda jualan obat. Abraham, Nah, Ishak dan dialog dengan saya itu Yakub. harus pakai ilmu, Bung. Kok jual obat sih? Lah, saya tanya dulu, 10 hukum yang diperuntukkan kepada Musa dan kaumnya itu untuk Iya, seluruh umat kami manusia percaya. atau untuk Bani Israel saja? Bani Jawab Israel. saya. Kalau menuruti itu, Bani Israel. kami Terus kan Anda siapa? percaya Allah, Anda siapa? Allahnya Abraham, Ishak Bani dan Bani Tongkek. Israel. Bukan Aku Bani Israel, percaya berarti itu. tidak untuk Anda. Aduh, kok Sekarang gitu di rumah sakit. Anda sih? Kan saya percaya. Loh, Sama kayak kenapa Anda percaya? Bang Zuma. Itu hukum Anda untuk Bani Israel. meyakini- Anda siapa? Tunggu. Hei, Sama Bung. kayak Bang Zuma Saya katakan meyakini terhadap dan Anda. percaya Dengarkan ini analogi saya ya. kitab-kitab Saya atau ini dari logika, dengarkan. Nabi Muhammad adalah Aduh, orang parah. Kalian ini Bang berobat. Zuma Dengan saya sejenak. harus jadi Dengarkan. bangsa Arab Bung, dulu. nggak perlu Hei, logika-logikaan di dengarkan. sini. Lalu Anda Tuhan benar, berfirman kepada Iya, Nabi Musa. Kembali lagi ke Bang Zuma. Bang Zuma itu kan bukan orang dengarkan Arab. saya, Bung. Enggak, Anda masih bisa enggak. diselamatkan. Dengarkan. Iya. Di Keluaran 20 terkait Bang dengan Zuma, 10 Bang hukum Zuma itu. juga masih bisa diselamatkan loh. Sama teman-teman. Dengarkan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Kepada siapa? Orang Israel. Orang Israel.